Halo teman-teman yang masih tetap semangat belajar bahasa Inggris dan masih terus berlatih. Saya Yon SM tetap temani Anda untuk terus maju dengan menggunakan metode SPEL, Simple and Practical English Language Lesson. Kali ini kita akan mengulas dan memastikan cara menggunakan kata kerja plus ing atau verb ing. Untuk menggunakan verb ing dengan benar, kita harus mengikuti ketentuan yang sebenarnya tidak sulit, tetapi hanya perlu kedisiplinan saja untuk mengikuti aturan itu. Dalam bahasa Inggris, penggunaan verb ing ada ketentuan yang harus diikuti agar tidak terjadi kesalahan. Berbeda dengan penggunaan verb ing yang biasa kita pakai dalam bahasa Indonesia. Maksudnya, jika kita mengambil kata kerja dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, kita cenderung menggunakan verb ing, walaupun dalam bahasa Inggris yang sebenarnya tidak menggunakan verb ing. Misalnya, saya akan sharing pengalaman saya. Bagi Anda yang sudah mengikuti pelajaran dari awal, pastilah sudah tahu jika kalimat tadi kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris tidak menggunakan verb ing. Saya akan sharing pengalaman saya. I will share my experience. Jadi bukan I will sharing my experience. Lalu apa saja ketentuan penggunaan verb ing? Marilah kita pelajari bersama. 1. Subjek plus am atau is atau are plus verb ing plus objek atau keterangan jika ada. Misalnya, I am studying English now. Tom is studying English now. You are studying English now. We are studying English now. Dan lain-lain. 2. Subjek plus certain verbs plus verb ing plus objek plus keterangan jika ada. Misalnya, I enjoy playing tennis. He avoids staying up late. My father stopped smoking last year. The students have finished doing their homework. Untuk daftar certain verbs atau kata kerja tertentu, silakan lihat di deskripsi. 3. Verb ing diletakkan setelah preposisi atau kata depan, baik itu setelah kata kerja maupun kata sifat. Contoh, we talk about visiting our relatives in the country. Jerry is worried about staying home alone. Untuk kata kerja dan kata sifat yang diikuti preposisi atau kata depan, silakan lihat di deskripsi. 4. Verb ing untuk mengawali kalimat yang berupa pendapat atau opinion. Verb ing di awal kalimat ini berfungsi sebagai subjek, sebagai pengganti it, walaupun ada objek jamak. Sehingga kata kerjanya adalah untuk orang ketiga tunggal. Misalnya, teaching English is fun. Teaching 20 students is more fun. Teaching many students needs a lot of patience. Jadi, kalimat yang dimulai dengan verb ing, walaupun objeknya jamak, subjeknya tetap dianggap sebagai orang ketiga tunggal, yaitu it. Sehingga kata kerjanya mengikuti orang ketiga tunggal. 5. Kita menggunakan verb ing sebagai larangan pendek atau singkat. Misalnya, no smoking, dilarang merokok. No swimming, dilarang berenang. No littering, dilarang menyampah, dan lain-lain. 6. Verb ing juga bisa dipakai sebagai judul dari bab atau bagian dari buku. Misalnya, speaking, reading, listening, writing, dan lain-lain. Begitulah teman-teman penggunaan verb ing. Jadi, kita harus memilih dengan benar jika ingin menggunakan kata kerja dalam bahasa Inggris. Karena ada 5 pilihan, yaitu V1, V1 plus S atau ES, V2, V3, dan V ing. Seperti yang sudah kita pelajari semua. Jika kita sudah mengikuti latihan ini dari awal dan menerapkannya, tentu saja kita tidak perlu membuat kesalahan dalam berbahasa Inggris. Selamat berlatih. Jika masih ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Keep learning.
keep practicing, keep improving, and keep in touch. Teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah maju, dan ikuti terus program ini. See you in the next session. Take care. Goodbye for now.